kita akan mendengarkan penuturan talkshow dari Bapak Pastor Yunus Timotius SH MBE. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Sinta. Ya. Terima kasih kehadiran Pak Yunus yang hari ini berkenan memenuhi undangan kami. Saya melihat Pak Yunus, daftar Anda punya kegiatan sangat padat, teristimewa Senin sampai dengan Kamis. Pak Yunus sebagai seorang lawyer, sebagai pengacara. Ditambah lagi Jumat masih diisi lagi dengan syuting video untuk konten vitamin jiwa, video motivasi. Kemudian hari Sabtu masih memberikan seminar via Zoom meeting. Hari ini kita punya talk show Bapak Ibu berjudul judulnya adalah karakter versus kompetensi. Yang saya mau tanyakan sementara Pak Yunus sebelum kita nanti bertanya lebih dalam lagi, kenapa Pak Yunus ngambil judul karakter versus kompetensi? Apakah itu ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang demikian padat yang setiap hari Pak Yunus kerjakan? Silakan Pak Yunus. Suaranya, Pak. Suaranya enggak keluar, Pak Yunus. Mungkin volumenya belum di... Suaranya enggak keluar, Pak. Belum, Pak. Suaranya belum keluar, Pak Yunus. Baik, begitu. Oke. Nah, sudah keluar. Baik. Nah. Oke. Jadi begini. Iya. Saya ini cukup lama menjadi praktisi Human Resources Development. Iya. Lebih dari 25 tahun. Iya. Kemudian saya jadi konsultan Iya. HRD. Nah, pengalaman saya mengatakan begini. Membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu, membuat orang yang tidak bisa menjadi bisa, itu relatif mudah. Tidak sangat mudah, tetapi relatif mudah. Tetapi membuat orang malas jadi rajin, nah itu nggak mudah. Membuat orang dari pembohong menjadi jujur itu tidak mudah. Iya. Sering saya mengatakan begini, kasih kepada saya orang bodoh dan saya akan bikin dia jadi pintar. Itu pekerjaan mudah bagi saya. Tapi kalau saya dikasih orang yang malas, orang yang suka bohong, kemudian saya diminta merubah dia, itu agak susah. Agak susah. Inilah kaitannya karakter dengan kompetensi. Bikin orang jadi jadi terampil itu mudah. Tapi bikin orang jadi baik itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, kemudian ketika saya lebih intens lagi dan kemudian saya diminta menjadi ketua Mission Care, memberikan subsidi untuk para hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Kemudian beberapa minggu lalu saya menjadi gembala sidang. Nah, saya memperhatikan bahwa walaupun pendeta, pastor, gembala sangat mengetahui tentang firman, bahkan salah satu tugas utama pendeta dan gembala adalah membawakan firman, khotbah. Tapi kalau diperhatikan karakternya, kok nggak seperti yang diharapkan ya? Nah, bayangkan, kalau yang mengerti firman, yang kerjaannya tiap minggu, seminggu berapa kali menyampaikan firman, baik dalam lisan maupun tulisan, karakternya nggak seperti yang kita harapkan, seperti karakter Kristus. Bagaimana orang sekuler,
pasti lebih parah lagi. Nah, karena itulah Betul. saya cukup prihatin dengan hal ini, dan saya pernah bikin sebuah webinar dengan judul Karakter Pendeta Antara Harapan dan Kenyataan. Wah, ternyata ada Iya. yang reaksinya negatif. Dianggap itu ngomongin pendeta katanya. Dan dipakailah Juga, ayat, ya, jangan usik hamba yang diurapi. ya. Jangan menjamah hamba Tuhan yang diurapi. Iya, yang diurapi. Tapi ternyata kan tidak semua hamba Tuhan diurapi kan, Pak. Betul, Pak. Iya, Nah, betul. termasuk Setuju. yang karakternya kita pertanyakan itu, saya agak ragu. Kalau orang-orang seperti Ya. itu yang tahu firman, tapi tidak punya karakter sebagaimana yang diharapkan, karakter Kristus, jangan-jangan nanti seperti di firman, kenyalah kamu, aku tidak kenal Hai, pembuat kejahatan. kejahatan. Nah, itulah latar belakangnya kenapa saya tertarik untuk membicarakan dan membahas tentang karakter, di mana umumnya dunia lebih mengutamakan kompetensi daripada karakter. Iya, Nah, iya. mohon maaf kalau ada di sini sarjana teologi, master teologi, ataupun doktor teologi, ini tidak jadi jaminan orang yang bergelar sarjana teologi sampai doktor teologi yang saya kategorikan sebagai tahu firman, sangat terampil khotbah, tidak jaminan ternyata karakter mereka juga sebaik apa yang mereka sampaikan. Nah, ini harus menjadi perhatian dan keprihatinan kita. Terima kasih Pak Yunus, saya setuju sekali. Dan Tuhan nampaknya lebih mementingkan karakter. Buktinya ketika dia memanggil 12 muridnya, itu kalau kita lihat kompetensinya nggak terlalu bagus juga, karena apa? Dari mereka-mereka yang berpendidikan sangat rendah, yang notabene adalah para nelayan. Tetapi mungkin Tuhan melihat dari sisi dalamnya, bahwa mereka memiliki hati untuk Tuhan. Pak Yunus, yang hari ini kita lihat, ketika kita bicara tentang Musa, usia Musa ini kan 120 tahun. 40 tahun dia sebagai pangeran di Mesir, ya. Karakter mungkin terbentuk di sana, ya, sebagai seorang pangeran. Dengan kemewahan, kemegahan negeri Mesir, dia dapat. Kenapa? Karena dia adalah diangkat sebagai anaknya putri Firaun. Dia dapat. Tetapi dilihat oleh Tuhan, karakternya Tuhan nggak cocok. Segi pendidikan bolehlah, karena itu waktu itu Mesir menjadi negeri yang sangat kuat, ya. Otomatis pendidikan seorang pangeran mumpuni untuk seorang Musa. Tuhan harus didik lagi, bentuk lagi karakter demikian lama, 40 tahun. Musa menggembalakan domba gembalaan milik mertuanya. 40 tahun. Baru usia 80 tahun Musa dipakai. Pak Yunus, apa pendapat Anda? Setuju, Musa, Pak. Musa, Pak, ya. Pendapat Anda apa ini? Musa dari nikmati kemegahan, kemewahan, kekayaan, Pak. Demi sebuah kebenaran. Dia tinggalkan, Pak. Dari kaya, jadi pangeran, sekarang gembala domba, Pak. Dari kaya jadi miskin, tapi demi kebenaran, demi keselamatan. Nah, sekarang kita ngelihat, Pak, di zaman sekarang, apa yang Pak Yunus katakan tadi, saya setuju loh, Pak. Orang boleh punya gelar teologi, mungkin lebih panjang daripada nama aslinya. Tapi tidak jamin bahwa dia juga adalah orang yang punya karakter seperti kepandaiannya dia berkhotbah. Nah, zaman sekarang kita banyak ngelihat, ketika mereka sekolah di STT, Pak, seringkali untuk uang kuliah cari sponsor, Pak. Dengan arti kata lain, maaf bicara, masih miskin, Pak.
Nah, begitu jadi pendeta, Pak, dia memoles diri, bagaimana dia bisa khotbah bagus, kemudian dari miskin ingin jadi kaya. Nah, ini kebalik, Pak, dengan Musa. Pendapat Pak Yunus apa, Pak? Ya, belajar dari kehidupan Musa. Iya. Tuhan pakai dia bukan karena kepintarannya. Iya. Tuhan pakai Musa bukan karena jabatannya. Tuhan tidak tertarik dengan hal itu. Tuhan tertarik dengan apa yang ada di dalam diri, di dalam hidupnya Musa. Iya, inner beauty-nya Musa. Iya, ketika ada kejadian orang Israel disiksa, dia terpanggil untuk membela. Ya kan? Nah, dan ketika Tuhan mau memakai Musa, Tuhan proses dulu. Iya. Masalahnya, apakah Musa mau diproses atau tidak? Ada beberapa contoh pendeta-pendeta yang sukses ketika dia saksi, ya dia bilang dia diproses oleh Tuhan, usaha bangkrut, kemudian melayani Tuhan. Coba kalau usahanya sedang jaya-jayanya, kira-kira dia tinggalkan nggak itu untuk menjadi hamba Tuhan? Iya. Jadi proses itu proses seperti apa? Gitu, ya. Nah, ketika dia sedang bangkrut diproses jadi hamba Tuhan, ya logika kita lebih mudah lah bagi dia untuk bilang ya Tuhan, kan gitu. Tapi ketika usahanya lagi jaya dipanggil Tuhan, kan dia bilang tunggu dulu Tuhan. Gitu. Nah, betul. Kita diproses oleh Tuhan, ya suka-sukanya Tuhan lah. Kita lagi jaya diproses atau lagi bangkrut diproses. Ya. Tapi yang penting kita tahu bahwa Musa menjalani proses itu. Kalau dia nggak lulus ketika proses 40 tahun, saya nggak yakin dia akan menjadi utusan Tuhan untuk menemui Firaun. Amin, setuju Pak. Jadi perlu kerendahan hati. Namanya orang kaya, ya wajar ya, tanda petik orang kaya sombong gitu kan. Iya. Nah karena itulah dijatuhkan dulu supaya jangan sampai dengan kekayaannya jadi menghalangi karena terjadi kesombongan. Dihancurkan dulu. Jangan karena kepintarannya menjadi sombong. Diproses dulu. Musa mengalami hal seperti itu. Diproses, dan dia taat. Dia menurut. Dia nggak lihat lagi, dulu kan saya, selalu orang-orang bilang, kamu nggak tahu siapa saya? Saya ini dulu, dulu, selalu dulu. Nah, dulu. Nah, yang penting sekarang ini, apa yang dilihat, apa yang dirasakan orang. Jadi kalau tanpa melalui proses dan tidak lulus dari proses, maka karakter itu nggak akan terjadi perubahan. Saya baru-baru ini ikut sebuah Zoom. Iya. Ini yang ngomong ini hamba Tuhan ini, pendeta ini. Lihat ada gelarnya lagi. Ya, gelarnya gelar teologi ya tentunya. Dia bilang begini, Pak, saya ini sudah bertobat. Hati saya ini sudah bertobat. Tapi ininya saya belum. Kan. Apa itu maksudnya? Ininya. Artinya kalau mukul juga masih oke gitu. Oh. Jadi bagaimana kita bisa percaya ada orang yang hidupnya bertobat tapi tangannya belum bertobat? Iya. Ada orang sudah bertobat tapi dia bilang nanti mulut saya belum. Iya. Pertobatan itu kan utuh. Karakter kita kan utuh. Nah, bicara soal karakter. Karakter itu 24 jam. 7 hari seminggu, 30 atau 31 hari per bulan. Nggak ada karakter di kantor baik, di rumah jadi monster. Iya, betul. Di gereja jadi malaikat, keluar 1 meter dari halaman gereja, sudah berubah lagi. Karakter itu murni, bukan dibuat-buat. Tapi hasil proses, mau tunduk pada otoritas Tuhan,
mau dibentuk oleh Tuhan menjadi seperti apa yang Tuhan mau, bukan yang dia mau. Itulah karakter yang saya sebut dengan karakter Kristus. Amin. Oke Pak Yunus, sebelum saya berikan kesempatan kepada peserta yang lain, saya nanya satu lagi. Hari Jumat, Bapak mengisi vitamin jiwa. Kontennya ini kan memotivasi. Kira-kira warna motivasi seperti apa yang sering Anda berikan? Siapa tahu peserta ini juga tertarik untuk suatu hari mengikuti apa yang Pak Yunus berikan di dalam vitamin jiwa. Demikian pula, apakah itu Bapak itu berikan vitamin jiwa ini dalam bentuk rekaman yang langsung di-upload di YouTube atau bagaimana? Silakan Pak Yunus. Baik, vitamin jiwa itu sebenarnya tulisan, Pak Roni. Oh ya. Kemudian dari tulisan yang sudah sekian banyak, saya bikin video. Tadinya mau namanya sama, tapi kemudian Tuhan kasih hikmat, namanya cermat atau cerita hikmat. Cerita kan suka dengan cerita kan Pak, daripada dengar khotbah, coba disurvei aja lah. Mana lebih senang jemaah dengar cerita dengan khotbah? Mungkin ya sedikit yang bilang dengar khotbah itu betul-betul rohani ya. Tapi jemaah pasti lebih senang dengar cerita. Begitu juga khotbah yang dengan ilustrasi-ilustrasi itu pasti lebih disukai dan lebih diingat oleh jemaat daripada khotbah yang betul-betul 100% teologi ya. Nah, jadi saya buat video dengan nama cermat atau cerita hikmat dan itu dalam bentuk TikTok 3 menit maksimal. 3 menit. Kenapa TikTok? Tadinya mau YouTube. Tapi saya pilih TikTok karena pertama yang singkat itu lebih disukai daripada panjang-panjang. Iya. Nah, jadi saya pakai hikmat lah. Bagaimana dalam waktu singkat orang menonton dan kemudian dia bilang, iya ya, betul ya. Nah, daripada dia harus buang waktu 15 menit atau 30 menit. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, memang saya memilih untuk kontennya adalah konten untuk sekuler, Pak. Motivasi. Ya, itu saya sengaja. Secara sadar saya memilih video TikTok saya adalah untuk sekuler. Untuk sekuler ya. Jadi, yang non-Kristen pun tidak ada keberatannya sama sekali menonton sampai selesai. Dan terus setiap saya kirim, dia tidak ada masalah untuk menontonnya. Tetapi isinya adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam hidup saya. Jadi kalau hidup saya diisi dengan firman, suka nggak suka, firman itu pasti akan keluar lewat ucapan saya, lewat cerita saya. Nah, cuma tentunya saya kan nggak bilang, ini diambil dari kitab ini atau Injil ini, kabur nanti. Oh, udah nggak mau lagi dan nonton Pak. Jadi memang kontennya adalah sekuler, tapi esensinya adalah bagaimana firman itu disampaikan, dan itulah kekuatan dari video saya. Ya, nah saya sedikit cerita. Iya, silakan. Dulu 2002 saya talk show di radio, Pak Roni dan Bapak Ibu sekalian. Di 8 radio dalam 1 minggu. Jadi saya mendapat rekor muri, Museum Rekor Indonesia. Saya kirimkan data-data dan rekor itu sampai hari ini belum ada yang pecahkan. Nah, satu ketika ada yang bilang kepada saya, Pak Yunus katanya, tadi malam saya ada dengar talk show katanya. Saya dengarkan apa yang disampaikan itu kan dari firman katanya. Iya. Saya tanya,
Dengar di radio mana? Saya bilang, di radio ini. Jam berapa? Jam sekian. Saya tertawa geli. Karena yang talk show itu saya, Pak. Intinya saya mau bilang begini. Siapapun yang dengar siaran saya, talk show saya, dan video saya, kalau dia orang Kristen, maka nuansa Kristen, Kristiani, rohani, Alkitab, itu nampak dan terasa. Jadi, kita menggunakan hikmat, menyampaikan esensi dari firman, tidak langsung dengan mengatakan ini adalah firman Tuhan, ini adalah Alkitab, tapi nuansanya itu terasa dan itu disampaikan dan mau didengar oleh siapa saja. Iya. Setuju Pak Yunus. Cerdas sekali apa yang Bapak sudah lakukan, sehingga dengan demikian segmennya itu bisa menjadi sangat luas. Karena Betul. orang tidak terasa bahwa esensi yang Bapak sampaikan itu adalah mengandung firman Tuhan. Betul. Berarti sama seperti apa yang tadi Bapak katakan. Kalau hidup kita diisi oleh firman Tuhan, maka setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu pasti mengandung firman Tuhan. Jam 9 pagi makan durian. Jam 2 ngobrol masih keluar durian, Pak. Nah, sama. Oke, Bapak Ibu, demikian perbincangan saya mengawali bersama dengan narasumber kita, Bapak Yunus. Beliau adalah seorang gembala sidang, juga sebagai seorang pengacara, sebagai penulis buku, juga seorang motivator. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta untuk bisa menanyakan secara langsung kepada Pak Yunus. Silakan yang mau bertanya. Shalom Pak Yunus. Shalom. Iya Pak Yunus, saya mau bertanya. Ya, Bu Erika. Ya Bapak sebagai Ketua Mission Care Bandung ya Pak. Ya betul Bu. Yang saya mau tanyakan, apa kegunaan bagi hamba-hamba Tuhan yang misalnya bergabung di Mission Care Pak? Ya itu aja. Ya, Mission Care itu adalah sebuah lembaga dalam bentuk badan hukumnya Yayasan Mitra Misi Indonesia yang tergerak hatinya untuk membantu hamba-hamba Tuhan, khususnya di pelosok-pelosok di pedesaan, di mana mereka secara ekonomi tidak hanya kurang, tapi sangat kurang. Kita harus menopang mereka. Pendidikan susah di sana, sekolah jauh. Ketika sakit, rumah sakit pun jauh. Mau menuju ke tempat mereka, itu harus melalui jalan yang tidak mudah. Nah, bagaimana agar mereka tetap bisa bertahan? Kita dukung dengan doa, sekaligus juga kita dukung dengan dana. Jadi, hamba-hamba Tuhan itu kami subsidi dengan dana setiap bulan. Ya, supaya ada sedikit bantuan buat mereka, dan mereka tetap semangat dalam melayani. Itu aja tujuan kita. Cari uang, salurkan uang. Cari uang, salurkan uang. Pada masa pandemi, kerasa ya, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan. Ekonomi juga merosot. Nah, itu memang tidak mudah mencari dana. Tapi puji Tuhan, Mission Care bulan November memasuki usia ke-26 tahun, penyertaan Tuhan tetap nyata. Kami tidak pernah defisit, selalu bisa memberikan setiap bulan kepada para hamba-hamba Tuhan tersebut. Tanpa mengharapkan apa-apa, karena tidak ada ketentuan, tidak ada ikatan, nggak ada. Tiap bulan kami berikan. Udah. Kami berharap dan berdoa pelayanan mereka terus berjalan semakin maju dan semakin maju. Itu aja Ibu Erika. Ya,
Ya, mungkin saya mau tanya sedikit lagi, soalnya ini kan ada juga yang bertanya-tanya kan, dan mereka juga malu mungkin bertanya, makanya saya mewakili ya. Ya, mungkin kalau Pak Yunus boleh kasih tahu jumlahnya itu berapa, Pak, yang dikasih ke hamba-hamba Tuhan, dan apa persyaratannya untuk bisa mendapatkan dana subsidi tersebut? Ya, jumlahnya tidak besar, hanya 200.000 per bulan. Tetapi bagi kita yang 200.000 ini orang kota nggak merasa apa sih 200.000? Kita sekali makan bisa 500.000. Tapi bagi mereka uang 180.000 untuk uang anak sekolah, mereka harus doa puasa, Bu. Bayangkan untuk uang sekolah 180.000, nggak punya uang. Doanya nggak hanya sekedar doa, doa puasa. Bayangkan bagaimana kehidupan mereka di sana, ekonomi mereka di sana. Jadi kalau mereka menerima subsidi tiap bulan 200.000 setiap bulan, itu bagi mereka sudah satu bantuan yang sangat berarti. Ya, syaratnya apa? Syaratnya mungkin tidak susah, tidak sulit. Satu, gereja mereka memang gereja yang tergolong kecil lah. Apalagi kalau masih baru merintis. Kalau udah gereja besar ya nggak pantas untuk dibantu. Ya kan? Jadi lokasi mereka juga ya lokasi yang memang ya tidak semua orang mau. Kalau jadi hamba Tuhan di kota ya nggak mikir-mikir pun mau ya. Tapi kalau disuruh jadi hamba Tuhan di tempat yang jauh dari kota, masuk lagi ke dalam, segalanya serba susah. Nah, mungkin orang mikir-mikir 10 kali, 20 kali. Nah, bagi mereka yang memang siap untuk melayani di sana, itulah prioritas kami untuk bisa dibantu. Selain hamba Tuhan, kami juga membantu mahasiswa teologi. Dan yang ketiga, guru agama Kristen di negeri. Ya, sebab kalau di swasta ya enak mereka. Tapi kalau di sekolah negeri, nyaris mereka nggak dapat apa-apa. Itu sukarelawan aja. Nah, mereka juga berhak mendapatkan subsidi. 3 kelompok itu, hamba Tuhan, mahasiswa teologi, dan guru agama Kristen. Persyaratan nggak macam-macam lah. Asal seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa kami berikan subsidi. Gitu, Ibu Erika. Ya, jadi berarti jumlahnya sama ya, Pak? Semuanya Sama. 200.000. Sama ya. Iya, ini saya bicara seperti ini soalnya kan di sini ada juga kan mahasiswa STT kan yang mungkin siapa tahu begitu mereka buka pelayanan baru merintis, mendengar hal ini kan lumayan ya, bisa membantu mereka untuk bulanannya seperti itu, Pak. Untuk Ya, terima kasih. mendapat Ya. informasi lebih lanjut karena talkshow ini kan terbatas waktunya ya. Iya. Silakan buka website kami Mission Care Bandung, www.missioncarebandung.org. Di sana ada persyaratan, di sana ada formulir yang bisa di-download, ya, bisa diisi dan sebagainya. Ada nomor kontak juga yang bisa dihubungi. www.missioncarebandung.org. Iya. Ya, soalnya istrinya Pak Condro juga dulu ya teman saya soalnya, Pak. Jadi sedikit ini saya cukup tahu ya mengenai mission care gitu. Ya, itu aja, Pak. Ya, terima terima kasih kasih. banyak. Terima kasih Bu Erika. Barangkali ada yang lain, mungkin Pak Bandar sudah buka mic-nya. Silakan Ya, Pak betul, Bandar. betul. Pak. www.missioncarebandung.org. Iya. Haleluya, 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 luar biasa ini. Inilah kehebatannya Tuhan kita Yesus Kristus ya. Amin. Ada tentara dipakai jadi alatnya, hambanya, ada polisi, termasuk juga Pak Yunus, pengacara, Tuhan pakai, Pak Roni pengusaha, Tuhan pakai ya, dokter juga Tuhan pakai dengan caranya Tuhan. Ya, saya secara pribadi hormat untuk Pak Yunus. Horas, Pak. Iya, horas Pak, horas. Mungkin yang sedikit saya tanya Pak, supaya suasana kita ini terbuka dan hangat. Mungkin
kuncinya kali Pak. Kuncinya bagaimana atau kenapa Pak Yunus ditangkap Tuhan gitulah kira-kira. Dipakai Tuhan. Punya hati jadi gembala, mengorbankan waktu tenaga ya untuk melayani Tuhan lewat Mission Care Bandung ya. Saya sudah buka ini Pak, yang Bapak dirikan tahun 1995 Pak ya. Mission Care luar biasa Pendirinya ini. bukan saya, Pak. Iya. Pendirinya bukan saya. Bukan ya, bukan. Bukan. Peter Condro mungkin ya. Nah, betul. Peter Chandro. Oke, berarti Pak Yunus Penerus. melanjutkan gitu Pak ya. Oke, itu satu dulu. Terpanggil menjadi Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, melayani umat-umatnya. Itu satu dulu Pak. Kisah Pak Yunus. Siapa tahu itu jadi motivasi bagi kita yang muda-muda Pak. Ya. Kedua, bagaimana Pak Yunus membagi waktu jadi pengacara, melayani gereja, dan juga keluarga. Ini dia, perlu juga kita belajar Pak. Pembagian waktu kan. Jadi pengacara itu kalau kasus yang saya tahu itu, apalagi perdata itu bisa 1 tahun. Jadi pembagian waktu untuk mengurus kasus yang ditangani Pak Yunus sebagai lawyer bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun supaya ingkrah. Mungkin juga bisa banding sampai ke kasasi ya Pak ya. Itu Sampai waktu. PO, Pak. Lalu Pak Yunus bisa berbagi untuk melayani Tuhan. Iya. Kira-kira gitu ya, dari pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi, bahkan sampai ke kasasi mungkin gitu ya, pengalaman Pak Yunus. Untuk bagi waktu untuk melayani Tuhan. Mungkin itu aja dulu Pak. Ya. Dua Baik. pertanyaan saya supaya bisa menjadi motivator, motivasi bagi kita anak muda Pak. Ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Yunus. Puji Tuhan. Pak Bandar Panggabean, yang pertanyaan pertama adalah kenapa saya bisa terpanggil? Ya, pertama saya ingin memberitahukan bahwa saya jadi Kristen itu mungkin sejak di kandungan kali ya. Jadi saya bukan orang yang bertobat, kemudian punya cinta mula-mula. Lahir dari keluarga Kristen. Iya, betul. Mungkin kuncinya begini. Bagaimana kita melihat teladan dari orang tua, khususnya mama saya. Khususnya mama saya. Itu yang pertama. Di mana saya ini anak Siantar, Pak. Siantar men. Siantar. Di Siantar, rumah kami itu jadi gereja, Pak. Kemudian, kalau hamba-hamba Tuhan datang ke rumah kami, mereka lah yang dapat kamar yang paling bagus, paling enak, paling nyaman. Kami ngungsi ke kamar-kamar, numpuk aja gitu, Pak. Nah, mereka dapat makanan yang enak, tempat yang enak. Mungkin juga setelah itu dikasih uang saku sama mama saya mungkin ya. Jadi itu yang kami lihat, Pak. Semangat melayani dari mama saya. Padahal mama saya itu buta huruf, Pak. Dari seorang ibu, punya anak 10, hari ini 5 dari anaknya jadi pendeta, Pak. Puji Tuhan. Itu yang pertama, dari orang tua. Yang kedua adalah, sejak kecil saya sudah ikut sekolah minggu, Pak. Nah, jadi ini jangan dianggap remeh, ini untuk sekolah minggu ini, gitu ya. Itu basic kita itu. Jadi kalau saya sekarang menjadi seperti sekarang ini, ya mungkin kita bisa bilang, nggak aneh ya. Dari kandungannya sudah jadi Kristen. Lahir, melek, lihat mamanya udah melayani Tuhan. Sejak kecil sudah di sekolah minggu kan dan sebagainya. Nggak aneh lah kalau gitu Pak ya. Nah, dan kemudian ketika saya mau meninggalkan Pematang Siantar tahun 79, disitulah saya Tuhan kasih kesempatan untuk khotbah yang pertama kali. Dan kemudian saya pindah ke Bandung, jadi ketua remaja, ketua pemuda. Tahun 82, anak Siantar ini, anak kampung ini,
menjadi ketua panitia Natal Generasi Muda Kristen se-Bandung Raya. Oh, Ya, dan ketika saya kuliah, saya waktu itu kuliah di 2 kampus, Pak. Karena diterima di 2 kampus, saya langsung kuliah di 2 kampus, Parahyangan dan IKIP Bandung. Jadi pontang-panting kuliah dari Cimbuluit ke Setiabudi, aktif di gereja. Dan selama kuliah, saya punya satu komitmen. Saya bilang begini, saya tidak akan pernah kecewa, saya tidak pernah mempermasalahkan seandainya saya tidak selesai, tidak lulus jadi sarjana, hanya karena kesibukan saya melayani. Saya nggak pernah pusing, dan saya siap tidak jadi sarjana kalau karena kesibukan. Tapi jangan sampai saya tidak jadi sarjana karena saya malas kuliah, malas belajar. Nah, itu salah sendiri. Tapi karena kesibukan saya membuat saya kuliah terbengkalai, saya bilang saya siap untuk itu. Dan puji Tuhan, saya kuliah hampir 6,5 tahun, hampir 7 tahun, Pak. Sambil kerja juga lagi dan sebagainya. Tapi kalau ditanya apa kuncinya, itulah tadi Pak, dari orang tua kita lihat teladan, dari kecil kita sudah di sekolah minggukan, itu basic. Itu basic. Jadi kita kalau punya anak juga itu keteladanan kita sebagai orang tua jangan sampai nggak terjadi ya. Harus mereka lihat keteladanan kita dari ucapan, pikiran, perasaan, perbuatan. Diam-diam itu yang mereka lihat dan mereka tiru dan mereka akan ikuti. Itu pertama Pak, mengenai kuncinya. Yang kedua bagi waktu. Ini agak susah ini Pak. Berteori, kita punya manajemen waktu. Saya harus jujur bilang susah lah itu Pak. Ya, saya kadang-kadang makan jam berapa. Padahal kalau kita ngomong, ayo jaga pola makan. Ya kan, jangan sampai makan terlambat. Ya itu. Dokter juga tahu rokok itu nggak boleh kan, tapi kan dokter merokok juga kan. Jadi memang susah untuk membagi waktunya Pak. Kalau sudah kerja cenderung mengabaikan makan dan sebagainya ya. Jadi memang agak susah lah. Tapi meskipun begitu memang harus bisa membagi waktu demikian rupa dan terutama keluarga. Nggak pernah itu ada dalam pikiran saya demi karir, demi pekerjaan, demi ini, demi itu, keluarga nomor 2. Nggak ada dalam kamus saya itu Pak. Nggak ada. Keluarga itu bukan nomor 1 lagi, nomor setengah mungkin Pak. Nomor setengah. Terus kalau tanya, bagaimana dengan pelayanan? Itu udah nomor apa? Udah setengah, seperempat. Artinya itu yang utama dalam hidup saya. Melayani Tuhan. Karena itu saya pernah ciptakan lagu tentang bagaimana melayani Tuhan itu adalah yang terindah dalam hidup saya. Jadi Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, pekerjaan nomor 14 Pak. Bukan nomor 3, nomor 14. Karena bukan karena pekerjaan kita punya penghasilan, tapi karena berkat Tuhan kita punya penghasilan. Kurang lebih begitu Pak. Susah saya menjelaskan kesibukan saya demikian rupa. Ya mission care menyita waktu. Kemarin saya mengunjungi partner di Jonggol dari hari Sabtu, kemudian minggunya khotbah 2 kali, makan siang langsung pulang kembali ke Bandung, pergi nyetir, pulang nyetir. Jam 5 saya udah khotbah lagi di gereja saya. Bayangkan. Itu hari Sabtu berangkat pagi, padahal hari Rabu saya ke Jakarta, sampai di Bandung Jumat sore malam harus talk show di Radio Maestro, Sabtu pagi berangkat ke Jonggol, nyetir, Sabtu siang pertemuan, Minggu 2 kali khotbah, langsung berangkat pulang ke Bandung, jam 5 sudah khotbah lagi. Tapi kalau Tuhan memberi kekuatan,
Nah, kita terheran-heran, kok nggak capek ya? Ya kurang lebih itu yang bisa saya jawab, Pak Panggabean. Oke. Satu lagi Pak, satu lagi. Pak Yunus, saya jadi terbakar ini semangat saya gara-gara Pak Yunus ini. Ya, Silakan. ya, kita sama-sama anak Siantar Pak. Saya orang Oh, Sipangkalang Sari, Jalan Medan. oh, Jalan Raya Medan. Saya sekolah di STM HKBP, Ramung Hmm, Merah. hmm. Makanya satu kampung ini Pak Roni. Saya di Satu Kampung lagi. Karo, Pak. Jalan Iya. Sibolga. Oh, Jalan Sebolga ya. Satu Ya. lagi Pak Yunus. Apa cita-cita atau impian Pak Yunus yang belum tercapai? Ngarang buku sudah, bikin film sudah, cerita pendek, TikTok sudah, dan sebagainya. Apa kira-kira satu lagi? Bukan satu lagi. Apa impian atau cita-cita Pak Yunus yang belum tercapai dalam pikiran supaya wujud nyata pelayanan itu sempurna kira-kira? Mungkin itu Pak Yunus. Tuhan Yesus memberkati Pak. Oke, saya lengkapi lah ya impian saya baik sekuler maupun rohani ya. Karena hidup ini harus ada keseimbangan ya. Kalau dari rohani, dengan saya menjadi gembala sidang, dengan nama gerejanya adalah Cabai Rawit, gereja kecil tapi mantap, maka impian saya sebelum saya dipanggil Tuhan adalah saya akan membangun 100 gereja, Pak. Oh, Itu tidak harus jadi gereja saya gitu ya, atau cabang-cabang saya, enggak. Sinodenya apapun saya nggak peduli, nggak masalah. Karena bukan saya mau ngejar prestasi, itu cabangnya Pak Yunus 100, bukan. Maksud saya mendirikan 100 gereja adalah saya mau motivasi siapapun, ayo buka gereja, buka gereja, buka gereja. Mau gereja apapun silakan. Saya hanya bantu kamu buka gereja, buka gereja, buka gereja. Itu. Saya tidak punya cita-cita punya gereja besar, Pak, tapi gereja banyak. Nah, kalau cita-cita yang sekuler, sebelum saya dipanggil Tuhan, saya minta sama Tuhan, Tuhan saya mau punya rumah yang 5 miliar. Sebab apa? Sebab selama ini, seorang Yunus ini tidak pernah punya cita-cita dan keinginan jadi orang kaya. Nggak pernah. Kalau soal karir, ya cukuplah. Bersyukurlah. Ya, mungkin tidak banyak orang yang bisa mencapai karir, jabatan di perusahaan seperti saya. Meskipun, banyak Pak yang lebih hebat dari Pak Yunus, iya. Jangan cuma lihat ke atas, lihat juga ke bawah. Lihat ke atas kita hanya bisa ngeluh dan ngomel, komplain, tapi coba lihat ke bawah, kita harus bersyukur. Nah, saya sangat bersyukur dengan karir yang saya pernah capai. Tidak semua orang pernah mencapai karir seperti yang saya alami, ya. Nah, tapi semua itu semua nggak pernah membuat saya jadi mengejar uang dan kemudian, waduh, pengen punya uang sebanyak-banyaknya dan jadi orang kaya. Enggak tuh, enggak. Ada kesempatan ini saya nggak mau pakai apalagi cari-cari kesempatan, bikin kesempatan. Enggak. Nah, tapi di masa usia-usia sekarang ini, saya pikir-pikir, nggak salah juga ya kalau saya minta sama Tuhan. Terserah Tuhan mau kasih atau enggak, Pak ya. Iya kan? Ya, karena Tuhan bilang, ya kamu nggak pernah minta. Iya toh? Iya kan? Karena kamu nggak pernah minta. Nah, sekarang saya minta, Tuhan kalau boleh. Orang lain punya rumah 20 miliar, 30 miliar, 1 triliun. Saya hanya minta yang 5 miliar aja deh. Kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Enggak Tuhan kasih juga saya tetap bilang puji Tuhan. Ya, itu Pak, dua hal. Baik di rohani maupun sekuler. sudah Pak Bandar, ada lagi? Oke, Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya kepada Pak Yunus? Nampaknya perbincangan kita menjadi semakin panas, semakin menarik. Silakan, siapa yang mau bertanya? Sebelum nanti saya akan bertanya lagi. Silakan. Grace, ada? Bu Susi mungkin? Pak Situmeyang? Enggak, Pak. Enggak, sudah sangat diberkati dengan kesaksian yang luar biasa dari beliau. Oh, luar biasa ya. Sani, ada yang mau ditanyakan? Pak Situmeyang ada?
Oke, kalau tidak ada, saya kembali Pak Yunus yang mau bertanya. Ya Pak. Tadi di dalam awal perbincangan kita tentang judul karakter versus kompetensi. Jelas nampak bahwa Pak Yunus ini lebih mementingkan yang namanya karakter. Betul. Ternyata Pak Yunus juga adalah ketua daripada Mission Care, yayasan, yang seringkali membantu hamba-hamba Tuhan di pelosok-pelosok dengan bantuan dana. Kurang lebihnya Mission Care ini juga diikuti oleh yayasan lain, para dermawan lainnya. Kumpulan anak-anak Tuhan, garis depan. Ada garis depan, ada tim Raja Wali, ada Mission Care, dan lain-lain. Demikian ya Pak Yunus ya. Pak Yunus, mungkin apa yang saya katakan membuat Anda kaget. Tetapi boleh Anda buat meeting di Mission Care. Sebab apa yang Anda bagikan bersama dengan yayasan lainnya, itu merusak karakter pendeta. Nah, kaget kan Pak? Saya ditempatkan oleh Tuhan spesialis di gereja-gereja perintisan. Jadi kalau waktu onsite, undangan khotbah saya itu mundur 1 tahun. Saya bisa khotbah 1 hari, bisa 4-5 kali, karena gereja kecil-kecil itu pada umumnya mereka tidak bisa memberikan PK. Dan saya sejak awal, saya ngambil keputusan, karena Tuhan sudah kasih keluarga saya dengan kecukupan, apa yang saya layankan ini adalah bakti keluarga saya, gratis. Sehingga mungkin karena gratis itu Pak Yunus, yang undang saya jadi banyak. Kenapa? Karena gereja-gereja yang ada di pinggiran-pinggiran kota, daerah tingkat 2 khususnya, itu rindu ada hamba Tuhan keluaran kota yang mau masuk di dalam. Pak Yunus, saya katakan itu tadi merusak karakter para pendeta. Kenapa? Karena banyak pendeta itu tidak punya jemaat, cuma nyandang predikat, aku pendeta. Punya sepeda motor. Kemudian dia ikut Mission Care, adakan pertemuan, dan biasanya ada syarat. Kalau lu tidak datang, uang transport tidak diberikan. Semuanya hampir sama. Baik garis depan dan itu hampir sama. Jadi pekerjaan para pendeta ini itu cuma datang ke tempat-tempat yang seperti itu. Sana hari Senin Mission Care, hari Selasa garis depan, hari Rebu, apalagi muter itu tadi hanya ngambil uang transport. Parahnya lagi mereka berpikir dengan demikian mereka itu sudah ibadah. Padahal tujuannya itu adalah dapat duit amplopnya tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara dia jadi anggota Mission Care dan yang lain itu hampir banyak itu sama. Dia juga jadi Mission Care, juga garis depan, juga itu tadi. Nanti kalau di kota, seberangnya kota itu tadi ada Mission Care lagi, dia bisa menjadi anggota Mission Care itu lagi tanpa pernah diseleksi bahwa dia sudah dapat bantuan dari yayasan yang sama. Kenapa kok demikian? Gara-gara misal saya koordinator Mission Care Kediri, saya punya anggota 100, dapatlah 100.000 kali 100. Yang terjadi apa? Setiap anggota saya yang saya kasih 100.000 harus setor sama saya 10%. Sehingga saya sebagai koordinator dan Bapak Agus, Bapak Amir sebagai koordinator di sebelah kota saya, mereka tidak perlu ngecek. Mereka tidak perlu ngecek anggota saya itu juga terdaftar di anggota situ atau tidak. Yang penting saya kumpulkan anggota sebanyak-banyaknya, toh anggota itu ikhlas. Yang 10% buat koordinator.
Nah, akibatnya apa, Pak? Akibatnya adalah setiap kali kita ngundang pendeta untuk kepentingan mereka, untuk kemajuan pelayanan mereka, yang pertama kali mereka katakan, selalu berkata apa? Pak Roni, ada transportnya atau tidak? Demikian Pak Yunus, terima kasih. Ya, Pak Roni pengusaha. Dulu pengusaha, 2011 saya pensiun, Pak. Ya. Ada 9 perusahaan saya tutup berbarengan. Ya, pernah jadi pengusaha. Iya. Saat ini saya profesinya sebagai pengacara. Iya. Tapi dengan istri dipercaya Tuhan mengelola sebuah perusahaan distributor aluminium, Pak. Aluminium, iya. Lebih banyak istri saya yang kelola daripada saya. Saya lebih banyak di advokat. Mereknya apa, Pak? Aluminiumnya, Pak? Kami jual, Pak, bukan produksi. Distributor. Oh iya, distributor aja. Kalau di Surabaya ini kan ada apa? Indal atau apa? Punyanya Mas Pion. Ya, HP. Ya. Iya. Jadi kalau distributor aluminium itu menjual berbagai merek, Pak. Hampir tidak ada yang distributor hanya jual satu saja. Iya, jadi banyak merek ya. Ya, oke. Jadi saya juga bisa memahami jalan pikiran seorang pengusaha. Tetapi saya ini advokat, Pak, pengacara. Bapak mungkin belum pernah jadi advokat. Iya. Jadi ketika Bapak mengatakan mission care merusak pendeta, maka saya bisa jawab begini. Bisa jadi apa yang Bapak sebut benar, tapi bisa jadi apa yang Bapak sebut adalah salah. Apa yang Bapak sampaikan ada nilai kebenarannya, tapi ada juga nilai kesalahannya. Nah, saya tidak tahu persis berapa persen nilai kebenarannya dan berapa persen nilai kesalahannya. Ya, oke. Yang saya mau sampaikan adalah begini. Semua member dari Mission Care yang saya pimpin, kami tahu siapa mereka, Pak. Kami tahu siapa mereka. Jadi kami nggak bisa dibohongi bahwa mereka pendeta disubsidi tapi nggak punya gereja, nggak punya jemaat. Itu nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Ada beberapa cara bagi kami untuk bisa memverifikasi. Kami menggunakan teknologi, ada Zoom, ada WA. Jadi kami hubungi satu persatu, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Walaupun kami nggak bisa hubungi, nggak bisa lihat langsung on the spot dengan mereka, tapi kami punya cara untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka di sana dan sebagainya. Untuk Jawa Barat, nah, setiap bulan kami kunjungi, Pak. Jadi nggak bisa lah kami dikadali seperti apa yang Bapak sebutkan tadi. Nggak tahu lah, mungkin di yang lain saya nggak mau jawab ya. Saya hanya bisa perkenalkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, ya. Sehingga saya bisa katakan kami nggak pernah menjadi bagian dari lembaga yang merusak para pendeta, enggak, ya, enggak akan terjadi seperti itu. Tapi kalau memang betul Pak Roni bisa membuktikan bahwa lembaga yang saya pimpin secara langsung menjadi seperti itu, tinggal kasih tahu saya, Pak, dengan bukti-buktinya. Dengan rendah hati saya akan akui dan saya perbaiki. Tapi kalau ternyata itu tidak ada, ya tentunya jangan disamaratakan juga, Pak. Siap. Ya Pak Yunus, jadi begini, maksud saya begini. Info saya silakan Pak Yunus simpan. Kenapa? Karena selama uang itu dibagikan tunai, korupsi itu akan terjadi. Lain kalau Bapak itu tentukan. Setiap pendeta harus punya rekening bank tertentu sama. Kemudian Anda transfer. Itu akan sulit dikadali, Pak. Tetapi kalau uang ini dalam bentuk tunai, itu saya pikir peluang untuk korupsi banyak sekali.
Contoh, Ahok buat yang seperti ini, apa itu namanya, dengan sistem transfer. Sehingga apa? Peluang untuk korupsi semuanya online ini tadi, jadi tidak ada peluang lagi. Tetapi coba Pak, nanti saya carikan datanya, ya, saya carikan datanya, itu ya, lebih baik Pak ya, daripada ya, statement yang tidak didukung oleh data. ya, Karena ya. kami punya Cuman begini Pak, data itu juga susah sekali juga loh. Kenapa ya? Mereka kan juga rapi juga Pak, kan gitu. Kalau kita bukan jadi bagian dari situ, untuk melacak ini kan sulit. Terkadang saja kan kita tahu kan, infonya seperti ini, koordinator motong 10%. Nah, dengan dipotong 10% ini tadi otomatis masing-masing koordinator tidak pernah menseleksi untuk kepentingan yayasan sebagai dermawan yang memberikan. Itu pasti akan terjadi celah seperti itu. Sehingga apa? Contoh, ketika saya itu akan membangun dibantu pipanisasi oleh Bapak Pramono Anung, kebetulan sama-sama dari kota Kediri. Saya bersahabat dengan beliau, ada di daerah Gereja Posarang Kediri. Otomatis saya kumpulkan para pendeta untuk ketemu dengan beliau. Nah, ini untuk kepentingan masyarakat. Begitu saya telepon, saya hubungi satu-satu, padahal mereka mengenal saya melayani tanpa terima PK. Sampai hati loh Pak, mereka. Pak Roni ada transportnya tidak? Saya bilang, selama saya yang melayani, saya tidak pernah terima apa-apa, saya butuh kalian, saya juga tidak kasih apa-apa. Silakan yang mau datang, yang tidak mau tidak usah datang. Mereka masih tanya, ada transportnya atau tidak? Nah, kata kunci ada transportnya, silakan Pak Yunus simpan. Kalau banyak pendeta berkata seperti itu, boleh Bapak taruh di dalam pikiran Bapak. Ada sesuatu titik dalam tanda kutip kecurigaan. Ngapain selalu tanya seperti itu? Sehingga Yesus Tuhan berkata, engkau datang kepadaku bukan karena tanda-tanda ajaib, tetapi roti itu telah menjadikan engkau kenyang. Ini terjadi. Demikian Pak Yunus, terima kasih. Ya, itulah yang menjadi concern saya, bahwa jangankan di sekuler, orang kalau sudah bicara duit, itu gampang tergoda. Iya. Di hamba-hamba Tuhan pun, ya, masih manusia kan, masih makan nasi, ya. Jangan hanya duit aja lah. Tuhan paling nggak suka sama yang sombong. Emang kita ketemu sudah 100% pendeta-pendeta memang nggak sombong gitu? Ada aja, ya ada aja. Tapi ya inilah tugas kita bersama-sama, kembali kepada karakter, ya, kembali pada karakter supaya hamba-hamba Tuhan ini di mana aja lah, yang disubsidi sama Mission Care kan hanya secuil kan dari sekian banyak hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia. Nah, kita berdoa, kita berusaha agar hamba-hamba Tuhan ini punya karakter Kristus. Yang sudah tidak punya lagi rasa kedagingan, sehingga cinta duit, cinta uang. Kita butuh uang. Konglomerat aja masih butuh uang, makanya cari uang sampai lupa waktu. Nah, hamba-hamba Tuhan ya karena kedagingan, karena kejepit juga, kesulitan ekonomi, jadi mikir bagaimana cari uang, gitu ya. Nah, mungkin saja, ya, marilah kita semua dalam kapasitas kita masing-masing, kita membantu hamba-hamba Tuhan ini sehingga mereka betul-betul bisa fokus dalam melayani Tuhan, ya, dalam suka dan dalam duka, tetap mereka setia melayani Tuhan. Kalau ada yang sedikit nyimpang-nyimpang, ya tugas kita juga untuk mengingatkan mereka. Setelah diingatkan mereka nggak mau, ya itu kan sudah bukan urusan kita lagi kan. Tapi kalau kita nggak pernah mengingatkan, nggak pernah juga bantu mereka, dan kita hanya bisa ngomongin tentang mereka, rasanya kurang bijak juga. Ya, jadi yuk, apa yang kita bisa lakukan, ayo kita lakukan. Hanya doa saja pun saya pikir udah bagus.
mendoakan supaya hamba-hamba Tuhan ini setia, hamba-hamba Tuhan ini diurapi, hamba-hamba Tuhan ini tidak cinta duit dan sebagainya, itu udah bagus. Nah, apalagi ditambah selain doa, dana, macam-macam lah, pikiran dan sebagainya, itu jauh lebih bagus. Ya, Pak Yunus, terima kasih. Bapak Ibu peserta, siapa yang mau bertanya kembali kepada Pak Yunus, saya persilahkan. Bu Erika, silakan Bu. Pak Panggabean tadi yang duluan kali, Silakan. kalau nggak salah Bu ya. Erika aja duluan, Bu Ya, Pendeta. Bu Erika. Ya, Bu Erika dulu silakan. Ya, kita mengalah Bu wanita. Ya. Ya, oke. Kalau gitu saya dulu deh kalau ini ya. Saya tadi cuma mau menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi. Ya memang Pak, menurut saya celah itu bisa ada tergantung dua hal sih. Siapa yang menjadi leadernya, ketuanya, dan sistemnya gitu. Jadi mungkin yang seperti Pak Roni bilang, mungkin ada lembaga lain, tapi mungkin kalau di mission care mungkin tidak ya seperti itu. Jadi ya mungkin kalau disamaratakan juga ya kurang pas ya. Ya apalagi kalau memang sistem di mission care itu benar-benar sudah teruji dan leadernya itu penuh tanggung jawab dan ya tidak buka celah seperti yang Pak Yunus bilang ya, punya karakter yang bisa dipertanggungjawabkan lah sehingga menutup celah-celah hal-hal seperti yang Pak Roni maksudkan tadi. Jadi ya memang sangat penting setiap leader itu punya karakter sehingga mereka juga bukan sekedar jago bicara, tapi dalam keseharian juga jadi teladan ya, punya kinerja bagus ya, sehingga bisa juga meskipun mungkin ya namanya manusia tidak sempurna, ya pasti aja kelemahan-kelemahannya. Minimal dia itu punya integritas. Itu sudah sangat bagus sehingga meskipun mau dicari kesalahan-kesalahan ya agak susah sebab dia berusaha bertanggung jawab perkataan dengan perbuatannya. Ya mungkin itu aja Pak. Ya, kami belajar untuk memberikan suatu contoh dan keteladanan. Misalnya, seluruh dana yang masuk dan seluruh dana yang keluar, itu kami laporkan di website. Jadi bukan hanya para donatur yang tahu, siapapun yang buka website, kami akan lihat di sana. Satu, itu transparansi dan akuntabel. Yang kedua, tiap bulan kami kunjungi partner-partner kami, hamba-hamba Tuhan. Kami ketemu dengan mereka, bergantian di berbagai daerah, khususnya yang bisa kami jangkau lah, Jawa Barat. Itu kan butuh biaya. Nginap, berangkat Sabtu, nginap, minggu pulang, makan, hotel, transportasi. Itu nggak Rp1 pun kami ambil dari donasi yang diberikan oleh para donatur. Enggak. Ya, kami keluarkan duit sendiri. Gitu. Sehingga kami sebagai pengurus tidak hanya korban waktu, korban pikiran, memikirkan, korban tenaga, juga korban duit. Gitu. Nah, itu yang kami contohkan. Sehingga kami nggak ada Rp1 pun ngambil uang dari donatur. Nggak ada. Ya. Adakah kekurangan? Nah, jelas ada. Ada kebocoran? Nggak tahu. Mungkin ya, mungkin enggak. Tapi artinya kami berusaha untuk berbuat sedemikian rupa. Bendahara kami adalah orang keuangan, konsultan keuangan. Badan pengawas kami 2 orang adalah akuntan. Jadi kalau soal uang, sejak awal saya sudah wanti-wanti, jangan main-main dengan uang. Saya pengacara. Ya, coba-coba main dengan uang. Ya, bukan berhadapan dengan saya, berhadapan dengan hukum. Ya toh? Nah, jadi kita perlu memberikan contoh. Itu yang penting. Ya, air mengalir dari atas ke bawah.
bukan dari bawah ke atas. Itu air mancur namanya. Ya, jadi kita berikan contoh, kita berikan keteladanan tentang tadi betul integritas. Ya, beberapa hamba-hamba Tuhan yang kami kunjungi dan kami khotbah di sana kasih amplop. Ada juga yang tidak kasih amplop. Dan yang kasih amplop kami terima. Saya terima. Setelah itu urusan saya kan. Kalau saya kembalikan, saya masukkan kembali ke dalam kota, itu kan urusan saya. Artinya udah saya terima itu hak saya. Dan setelah jadi hak saya, ya suka-suka saya mau mengembalikan dan sebagainya. Nah, itu menjadi contoh. Kita capek ke sana bukan untuk cari duit, juga bukan untuk cari nama, cari ini, cari itu, enggak. Cari kesukaan Tuhan. Tuhan melihat dengan senyum, baik sekali apa yang kau lakukan hambaku. Itu yang kita cari. Menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, mungkin giliran saya Pak Yunus ya, supaya lebih Silakan. hangat lagi. Ya, izin Pak Roni. Silakan. Iya, supaya hangat lagi nih. Yang saya mau korek-korek dikit pengalaman dan pengetahuan dan tindakan dari Pak Yunus sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Yang pertama, saya ingin tahu pengalaman Pak Yunus dalam melayani Tuhan, melayani umat-umat Tuhan, ya. Pasti ada suka dan duka, Pak, ya. Pasti ada suka dan duka. Saya nggak mau hanya sukanya aja, saya pengen tahu apa sih dukanya dari Pak Yunus dalam melayani Tuhan. Pernah kelaparan kah? Pernah difitnah kah? Pernah dituduh atau didemo kah? Pernah sakit kah? Pernah apa gitu, Pak? Pengalaman yang duka, yang sedih. Sehingga Pak Yunus bisa meneteskan air mata untuk melayani Tuhan. Supaya kita melihat kesungguhan itu, Pak. Kalau orang pelayan Tuhan cerita yang enak-enak, oh itu udah umum. Makan yang enak-enak, tidur di hotel itu umum. Saya mau tahu pengalaman Pak Yunus melayani Tuhan ini dari sisi dukanya, Pak, dari sisi negatifnya. Supaya, Pak, pohon yang baik dikenal dari buahnya, Pak. Kita mau lihat Pak Yunus ini menghasilkan buah, dan buah itu dirasakan oleh orang lain. Sehingga nanti, saya juga punya kerinduan juga, Pak Yunus punya buku autobiografi. Sehingga anak-anak cucu, siapa yang membaca, oh ini loh, bukunya Pak Yunus. Mengalami sakit, melayani Tuhan, mengalami di demo, difitnah, bahkan disikut orang lain, kan gitu kan. Sama-sama tim. Mungkin itu Pak Yunus dari sisi dukanya dan sisi negatifnya melayani Tuhan, Pak Yunus. Mohon petunjuk, makasih. Baik, kalau yang Pak Panggabean maksudkan pengalaman saya di gereja, saya nggak bisa cerita banyak karena saya baru buka gereja menjadi gembala itu 17 Oktober, Pak. Jadi baru 3 minggu. Tapi kalau pelayanan saya sebagai aktivis yang membantu pelayanan di gereja, itu saya bisa cerita. Saya banyak kecewanya, dan karena itu saya dalam berapa tahun terakhir ini, sebelum 17 Oktober ya, saya nggak mau aktif di gereja, Pak. Nggak mau saya aktif di gereja. Padahal saya ini dapat dikatakan di atas rata-rata lah kalau aktif melayani di gereja ya, membantu pelayanan di gereja itu udah di atas rata-rata lah. Nah, kekecewaan apa yang saya maksud? Kekecewaan ketika saya diminta membantu sebuah gereja dan saya bantu di sana, maka ini yang terjadi. Semakin saya tahu lebih dalam gereja itu, maka semakin tahu saya bobroknya, Pak. Semakin tahu saya borok-boroknya, Pak. Dan yang celakanya, ketika saya sudah ada di dalam karena diminta membantu, saya memberikan saran-saran, masuk kiri, keluar kanan, Pak. Itu saya kecewa. Jadi untuk apa saya ada di sana? Kan lebih baik saya datang,
pulang, nggak tahu apa mau terjadi, terjadilah di sana. Daripada saya masuk, diminta bantuan untuk masuk di dalam, diminta juga pendapat, tapi nggak dilaksanakan. Nah, beberapa kali saya kecewa dengan gereja-gereja di mana mereka minta saya membantu, saya bersedia membantu, tapi itu yang terjadi. Nah, karena itulah saya kecewa dan kemudian saya tidak mau aktif di satu gereja manapun. Nah, ini prihatin. Orang yang sangat aktif membantu gereja, sekarang tidak bergereja, atau bergereja hanya datang dan pulang saja. Nah, sampai 17 Oktober kemarin, Tuhan nggak bikin lagi jadi aktivis, tapi jadi gembala. Ya, nah, kalau saya pindah sedikit, bahwa melayani Tuhan itu tidak harus di gereja. Melayani Tuhan itu tidak harus di lembaga Kristen. Tapi di luar itu pun saya kategorikan tetap melayani. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Nah, Pak Panggabean dan juga Bapak Ibu sekalian, tahun 2003 saya berhenti bekerja dengan posisi yang cukup baik. Tidak untuk pindah kerja, betul-betul berhenti kerja dan mendirikan sekolah berpikir positif. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Memberikan pelatihan tentang berpikir positif atau positive thinking. Saya udah bikin bukunya dan semuanya itu basicnya adalah Alkitab. Bukan New Age. Ya. Dan disitulah saya merasakan penderita. Apa itu? Sekolah saya adalah sekolah gratis. Training yang saya berikan adalah training gratis. Saya dipanggil seminar gratis. Jadi dalam 1 bulan saya memberikan 4 kali, 4 sesi. Silakan kalau mau kasih ada kotak yang saya siapin. Nah, silakan masukkan, berapa besarnya saya nggak tahu. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Dan akhir bulan saya buka. Dalam 1 bulan itu saya hanya dapat kumpulkan hanya 37.000. Dan saya pulang, saya beli 1 mangkok mie, saya makan. Itulah mie yang paling enak yang pernah saya makan. Karena saya bawa pulang uang 37.000, sebagian untuk beli mie, sisanya kasih istri. Dan selama hampir 1 tahun lebih, saya nggak pernah kenal mall, Pak. Nggak pernah kenal mall. Karena pergi ke mall nggak beli, nggak belanja kan menyakitkan hati, Pak. Ini nggak pernah. Makan pun nggak pernah lagi di luar. Padahal dulu Sabtu Minggu pasti itu. Jadwal yang nggak bisa enggak itu. Harus pasti keluar untuk makan. Nah, saat-saat seperti itu, saya kadang-kadang hanya makan 1 kali. Selebihnya puasa. Di siang saya nggak makan, Pak. Nanti dirapel aja waktu sore itu malam. Kenapa? Menghemat. Waktu saya kerja, Pak, mungkin waktu makan biaya makan siang saya itu, ya, biaya makan siang aja ya, itu udah 1 UMR, Pak, udah gaji 1 bulannya karyawan itu. Dia hidup 1 bulan, saya makan siang aja. Tapi waktu saya tinggalkan pekerjaan, kemudian, nah itu bagi saya ini melayani Tuhan juga, walaupun tidak di gereja, memberikan pelatihan gratis untuk merubah karakter orang dari buruk menjadi baik, dari berpikir negatif menjadi berpikir yang positif. Nah, masa-masa sulit seperti itu, Pak, itu saya makan siang, saya pergi cari dengan 7.000, 8.000, 10.000. Nggak kepikir itu, Pak. Tapi saya bisa jalani, saya bisa lalui. Dan yang luar biasa, saya ini ketua ikatan alumni BPK Penabur Bandung. Siapapun tahu kalau ketua ikatan alumni itu selalu dipilih orang yang punya reputasi baik. Ya, di masyarakat, di bisnis, di ekonomi. Tapi ketua ikatan alumni itu, Pak, anak saya mau masuk sekolah waktu itu SMP, saya urus dengan
SKTM, Pak, surat keterangan tidak mampu. Datang ke sekolah, minta keringanan. Kan bingung sekolahnya kan. Ini Pak Yunus kan ketua ikatan alumni. Kok bisa? Ya, saya bilang ya, saya udah berhenti kerja. Saya nggak mau disebut pekerja sosial ya, enggak. Saya sepenuhnya ada di sekolah saya yang gratis. Saya melayani Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Nah, itu kurang lebih dari 2003 sampai 2006. Wah, itu masa-masa, waduh, ampun Pak. Tapi ketika saya tanya kepada anak saya kan dua ya. Kalian bangga nggak dengan papimu ini? Mereka bilang kami bangga sama papi. Pak, saya mau cari kerjaan nggak? Susah Pak. Dan selama saya berkarir, saya nggak pernah ngelamar kerja. Yang ada dilamar. Saya tahu itu panggilan saya, Tuhan suruh dan saya taat. Walaupun akibatnya hidupnya jadi aduh, minta ampun, menderita. Dari pakai mobil mewah, sekarang saya naik angkot, Pak. Ya, sempat terpikir begini, Yunus, sekarang kamu naik angkot, gitu ya. Apa kata orang nanti yang kenal kamu? Apalagi ketemu di angkot. Dia bilang, aduh kasihan banget ya. Tapi ketika ada pikiran itu, sebagai pengajar berpikir positif pertama dan satu-satunya di Indonesia sampai hari ini, pikirannya berubah. Tidak seperti itu. Ketika nanti di angkot saya ketemu dengan orang yang kenal saya, dalam hatinya dia bilang, tuh, Pak Yunus aja mau naik angkot, apalagi saya. Jadi saya jadi, wah, mantep nih. Naik angkotnya saya itu bukan hina, justru tanpa bicara, saya sudah menunjukkan keteladanan. Seorang Yunus gitu loh, naik angkot, apalagi kamu. Kalau kamu ngeluh naik angkot, oh itu akan berubah pikiran orang tanpa saya harus ngomong-ngomong, woi, ya ini ya Yunus mau naik angkot. Oh, enggak. Dengan lihat ketemu di angkot, dia bilang luar biasa. Pak Yunus masih mau naik angkot, apalagi saya. Ya, nanti kalau saya cerita bisa sehari semalam, Pak. Tapi kalau Tuhan suruh, Tuhan berikan kekuatan, dan setelah proses itu Tuhan baik. Tuhan baik. Enggak selamanya lah dia berikan terus susah. Enggak. Ada saatnya di padang gurun Tuhan izinkan, tapi setelah itu di padang rumput. Ya, puji Tuhan, pandemi terjadi, saya tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi, distributor aluminium jalan dengan baik, pemasangan fabrikasi jalan dengan baik, kantor hukum saya tetap tidak kekurangan klien, sibuk. Siapa yang bisa bikin gitu, Pak? Hanya Tuhan Yesus. Ya, jadi Amin. nggak pernah nyesel lah kita menjadi pelayannya Tuhan. Nggak pernah. Yang nyesel itu kalau nggak mau melayani Tuhan, itu nyesel. Gitu. Oke, satu lagi Pak Yunus, penasaran saya ini. Pak Yunus kan bergerak di lawyer. Awalnya di lawyer ya Pak ya. Mungkin ada istilah di lawyer ini, maju tak gentar membela yang bayar. Itu istilah aja tuh Pak. Jadi kita pengen tahu Pak, iya, besaran uang yang dibela Pak Yunus, berapa yang pernah Pak Yunus bela sebagai lawyer? Mungkin pejabat kah, pengusaha kah besarannya? Atau berapa yang paling rendah Pak Yunus terima sebagai lawyer? Kira-kira gitu. Jadi ini ibu-ibu pendeta tahu ini, supaya tahu. Oh, yang lawyer paling itu, rendah, iya, ada yang tidak dibayar gratis, karena dia bantuan hukum umum kan? ya itu Ada LBH juga, yang gratis. iya, ada juga yang bayar mahal. Kira-kira kasih bocoran dikit Pak Yunus, pengalaman Nggak Pak usah, Yunus sebagai lawyer, nggak usah sedikit, pasti banyak saya bocorkan. yang terbesar Yang sampai yang pertama, terendah.
Ya, yang pertama, yang terendah adalah gratis, Pak. Yang terendah adalah gratis. Dan Bapak serta Bapak Ibu yang lain, boleh saya kasih bocorannya. 60-70% kasus yang saya tangani semuanya adalah nggak bayar. Jadi hanya sebagian saja yang bayar. Dan yang bayar pun saya nggak pernah minta yang gede-gede. Nggak. Sejujurnya saya ingin memberitahukan bahwa saya tidak suka jadi seorang lawyer. Saya malah nggak mau jadi lawyer. Tapi karena Tuhan suruh, nah selalu Yunus ini belajar untuk taat. Ilmu yang Tuhan sudah titipkan kepada saya pakai untuk bantu orang. Jadi nggak heran lah kalau 60-70% yang saya bantu itu semuanya gratis. Dan ada 4 kasus yang tidak pernah mau saya tangani. Pertama adalah korupsi. Nggak mau saya tangani, Pak. Itu adalah kasus yang paling disukai oleh teman-teman pengacara. Karena bayarannya gede. Bayarannya gede. Tapi itu yang tidak pernah mau saya tangani. Karena apa? Sederhana. Saya nggak tahu saya dibayar dengan uang halal atau uang korupsinya, Pak. Karena di uang itu nggak akan tertulis itu. Halal, haram, nggak ada. Jadi daripada saya makan uang yang dia korupsi, lebih baik saya memilih saya tidak mau bela kamu, titik. Entah kamu benar atau kamu salah, cari pengacara lain. Dan banyak pengacara yang rebutan untuk membela seorang koruptor. Yang kedua, saya tidak mau membela bandar narkoba yang terlibat dalam penjualan narkoba. Saya nggak pernah mau bantu, Pak. Berapapun bayarannya, saya tidak mau bantu. Yang ketiga adalah trafficking, penjualan manusia, perdagangan manusia. Saya tidak mau bantu. Dan yang terakhir adalah perceraian Kristen. Saya nggak mau. Kalau dia digugat, saya mau bantu, Pak. Dengan tujuan supaya tidak terjadi perceraian. Tapi kalau menggugat cerai, nggak mau. Kecuali dia Buddha. Kecuali dia bukan Kristen, boleh. Tapi kalau saya tanya dulu, agamamu apa? Kristen. Nggak ada. Cari yang lain. Jadi ada 4 kasus itu yang saya nggak mau tangani, Pak. Berapapun biayanya yang diberikan pada saya nggak mau tangani. Ya, jadi ya itulah saya dengan pilihan sadar saya menjadi pengacara itu karena disuruh Tuhan dan itu adalah bagian dari pelayanan saya. Nah, ini saya bocorkan ini, Pak. Bapak minta bocoran sedikit, saya kasih bocoran yang besar. Pengacara lain, kalau nggak ada kasus, dia pasti pusing, Pak. Tapi seorang Yunus, kalau nggak ada kasus, saya bilang, puji Tuhan. Ya, kalau nggak ada kasus, saya bilang, puji Tuhan. Bukan karena saya udah banyak uang, jadi nggak butuh klien, enggak. Karena bagi saya, ada klien, berarti saya membantu orang. Itu pusing, Pak. Sampai ke peninjauan kembali, itu bisa setahun lebih. Ya, jadi kalau tidak Tuhan kasih saya kasus, bukan artinya saya tidak suka membantu orang, tapi pokoknya saya nggak pusing kan. Tapi ya Tuhan selalu aja. Ini porsimu Yunus, engkau jadi pengacara bukan menjadi pengacara seperti Hotman, Ruhut, tidak. Jadi pengacara yang bisa memuliakan nama Tuhan lewat ilmu yang dimiliki, membantu orang-orang yang tidak mampu. Karena itu mungkin saya satu-satunya pengacara di Bandung, di Jawa Barat, atau di Indonesia. Di papan nama saya, billboard saya cukup besar. Saya berani menuliskan konsultasi gratis. Kalau yang lain mungkin ada ngasih konsultasi gratis, banyak juga. Tapi tidak mencantumkan itu di pelangnya. Saya berani mencantumkan konsultasi gratis. Nah, kalau saya berani cantumkan kan nggak bisa saya bohong kan, Pak. Satu kali saya minta uang untuk konsultasi, ya rusak nama saya kan seumur hidup. Nah, itu sudah saya ikat. Bahwa konsultasi gratis, artinya siapa yang datang konsultasi dengan saya, gratis. Nggak ada bayar-bayarannya. Ya itulah, lewat profesi bisa memuliakan nama Tuhan, Pak.
Sudah cukup, Pak Bandar? Cukup. Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya lagi? Sudah jam 20.30. Silakan yang masih mau bertanya kepada Pak Yunus. Kalau tidak ada, mungkin pertanyaan saya yang terakhir kepada Pak Yunus. Pak Yunus, ketika Anda ngadakan seminar yang dapat 37.500 dulu, Pak. Apakah Bapak itu menyebar undangan dulu? Siapa tahu dari peserta di Zoom ini ada yang kepengen ikut. Itu tatap muka atau lewat Zoom? Ya. Silakan Pak Yunus. Baik, dulu waktu saya masih aktif memberikan seminar dan pelatihan positive thinking, Ya. saya sebarkan itu lewat talk show saya di radio. Juga saya talk show di televisi lokal. Saya punya 2 acara. Satu berpikir positif bersama Yunus Timotius, dan yang kedua adalah Bandung Rukun, Bandung Damai. Kemudian saya juga sebarkan brosur dan sebagainya. Ya. Tetapi inilah masalahnya. Seminar dengan topik cara cepat menjadi kaya, oh itu laku. Bayar mahal pun orang mau. Bahkan katanya saking mahalnya, dia mau kencing aja, dia tahan-tahan. Jangan sampai terlewat itu materi yang disampaikan oleh pembicara. Iya, itu mau buang air kecil ini ditahan-tahan. Ini mahal nih, gitu ya. Nah, tapi kalau seminar dan pelatihan berpikir positif dengan tujuan agar pola pikir berubah, hidup berubah, itu nggak laku Pak Roni. Dikasih gratis saja, dibilang, itu bagus, tapi nantilah. Udah tua, apalagi menjelang meninggal, baru saya ikut nanti. Jadi memang tidak menarik Pak untuk ngajak orang menjadi baik. Itu nggak menarik. Itu hanya penting, berguna, tapi nggak menarik. Ya. Jadi ya saya ngalami lah Pak. Yang ikut kadang 5 orang, kadang 3 orang. Ya. Dan saya tetap setia. Tatap muka waktu itu ya. Belum ada tatap Zoom. Tatap muka ya. Betul. Ya, tapi kesetiaan saya memberikan seminar, memberikan pelatihan, walaupun dengan 3 peserta, seminggu sekali Pak. Jadi 4 kali, 4 sesi dalam 1 bulan. Itu Tuhan bayar, Tuhan kembalikan. Saya bisa menjadi konsultan di perusahaan besar. Saya bisa dipanggil untuk menjadi pembicara, memberikan pelatihan di perusahaan-perusahaan. Dan untuk itu mereka bayar saya, Pak. Iya. Ya, makanya apa yang kita tabur, itu kita tuai. Tapi nggak pernah mau menabur. Jangan mimpi lah mau menuai. Ya, saya bilang kalau cerita penderitaan, saya bisa cerita 24 jam. Ya, tapi cerita kenikmatan nggak usah lah. Itu apa gitu ya. Nah, yang penting gini, mau nggak kita setia ketika Tuhan kasih kesempatan untuk masuk ke padang pasir, ke padang gurun. Masihkah kita bilang puji Tuhan dan tetap setia? Itu yang lebih penting. Ya, kalau cerita enak-enak aja, nah itu ngasih permen, tapi kita mau kasih obat. Ya, pahit tapi berguna, menyembuhkan. Sayang memang oleh perjalanan waktu, pelatihan positive thinking ini tidak lagi saya berikan. Dulu saya di penjara-penjara saya berikan, semuanya gratis. Saya ke kampus-kampus, ada 25 kampus di Bandung. Saya keluar masuk memberikan seminar. Ya, tapi sekarang ya kembali tadi Pak, manajemen waktu. Aduh, udah nggak ada waktu lagi bagi saya untuk bikin begituan ya. Nah, yang saya bisa bikin ya itu lewat Zoom lah. Tiap minggu saya bikin Zoom, Ya. Saya juga ketua Komisi Bandung, komunitas bisnis Injilus Penuh Indonesia, itu pun cukup menyita waktu. Di Mission Care menyita waktu, profesi advokat menyita waktu.
Jadi gembala menyita waktu, semuanya menyita waktu. Tapi ya saya cobalah bagaimana memanage itu sepintar-pintarnya lah, sebijak-bijaknya lah. Karena bagaimanapun kita semua dikasih Tuhan 24 jam sama. Saya nggak bisa tambah 1 menit, 1 jam. Nah, ya bagaimana ngatur-ngatur waktu itu demikian rupa. Ya bantu doa lah, dukung doa. Saya bisa melayani, cuma memang sekarang kesempatan untuk nonton TV sudah berkurang. Baca koran, udah nggak ada lagi baca-baca koran gitu ya. Ya paling lihat di medsos ada berita apa, paling begitu aja lah. Ya, selama kita masih dikasih Tuhan kesempatan, kita gunakan semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, terima kasih Pak Yunus, kehadiran Sama-sama. Pak Yunus. Mungkin lain waktu kami akan mengundang Pak Yunus lagi dengan topik pembicaraan yang tentunya berbeda. Saya kembalikan kepada Bu Sinta sebagai MC karena waktunya terus berjalan. Terima kasih Bu Sinta. Amin. Terima kasih Pak, juga Pak untuk Roni, Pak mohon maaf Pak Roni. Roni. Ya, Sinta, mohon maaf. ya. Kita mau, kalau Pak Yunus berkenan ada waktu atau kapan waktu nanti sebelum akhir Ya. tahun ya, belum Natalan, Ya. bisa ajarkan sekolah positif itu Pak, berpikir positif di Positive STT. thinking tadi di STT. Untuk apa Pak? Untuk STT, Pak. Kita punya STT di Nah, Cilincing, Jakarta Utara, STT Tribakti namanya. Ya. Bisa Pak, kuliah JOM mengajarkan tentang berpikir positif Pak untuk anak-anak kita boleh. ini, mahasiswa Oh, kita. boleh. Jadi Iya. begini, sebelum masuk ke pelatihannya itu, saya punya Iya. satu sesi Sesi. yang berjudul pikiran adalah sumber dan solusi masalah. Jadi itulah bagaimana kita membuka agar orang tahu kenapa kita harus berpikir positif. Nah, setelah itu barulah masuk ke pelatihannya. Jadi bisa Pak, saya akan menyampaikan itu lewat Zoom supaya orang tahulah ya bahwa betapa bahayanya kalau orang membiarkan pikiran negatif itu menguasai dirinya. Berkembang, ya. Bahaya sekali ya. Sebaliknya kita harus belajar dan berlatih untuk berpikir positif, dan tidak ada berpikir positif yang terbaik dan terbenar kecuali berpikir ala Alkitab, berpikir pikirannya Kristus. Itu berapa kali pertemuan, Pak? 4? Iya. 4 kali Pak. 4 kali ya? Dan Nah, harus berarti 1 minggu 1 kali. Nggak bisa ya kalau gitu 4 hari saja, atau 1 hari aja 4 sesi. Nggak bisa. Ya. Kenapa supaya nggak bisa? merenung ya. Bukan. Sebab setelah ikut pelatihan 2 jam, dia harus praktekkan apa yang dia pelajari itu selama 1 minggu. Nah, minggu depannya lagi kita akan review. Oke, cerita apa yang sudah terjadi selama 1 minggu ini. Kalau dipraktekkan, dia pasti akan bilang, wah, ini yang saya alami dengan mempraktekkan. Tapi dia bilang, saya nggak ngalami apa-apa. Kenapa? Ya, saya nggak praktekkan. Nah, itu dia. Nah, belajar lagi, minggu kedua, praktek lagi. Berarti udah 2 minggu itu. 4 sesi, 1 bulan. Nah, jadi saya bilang begini, ada pelatihan, ada seminar yang hanya 1 hari atau 1 minggu, tapi bisa merubah mindset orang. Saya pikir itu luar biasa. Saya 1 bulan aja dengan praktek, belum tentu orang bisa berubah. Apalagi yang 1 minggu atau 1 hari atau hanya 2 jam. Jadi kenapa harus 1 minggu? Karena setiap selesai praktek. Setiap selesai praktek. Dan saya punya toolsnya untuk bisa mengevaluasi betulkah dia praktek atau tidak. Nah, kalau dia bohong, ya ketahuan. Ketahuan. Ya hanya nyenang-nyenang ibu. Ya. Enggak Pak, ketahuan. Ya, nah itulah kenapa harus seminggu sekali. Ya, karena ada prakteknya yang harus dilakukan. Begitu.